Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama gue Marcel dari Fish and Furious Gallery. Jadi kesempatan hari ini gue mau bahas semua apapun itu tentang pari lagi. Karena banyak banget requestan yang minta gue bahas tentang pari-pari. Nah jadi supaya nggak ragu, gue akan cerita semuanya tentang pari. Oke? Hari ini dunia tentang pari di Indonesia lagi pusing dengan masalah perlabelan. Apa sih label SWC? Apa sih label BD? Apa sih label SW? Bener. Oke, itu memang cuma label. Tapi label itu dibuat untuk perbedaan grading dari si ikannya itu sendiri. Contoh misalkan BD, di atasnya BD apa. Nah sedangkan di luar negeri tuh banyak sekali orang yang BD-nya tuh banyak kelas. Dari yang small spot, medium spot, big, very big spot. Jadi dia dilihat dari ukuran spotnya. Jadi orang makanya selalu dari kemarin saya tekankan, mulai lihat dari kualitas ikannya itu sendiri. Semakin berkualitas, semakin indah di mata, semakin enak dilihat, pasti harga berbanding lurus dengan kualitas ikan itu sendiri. Oke, jadi sekarang kita bahas BD sama SWC. Tin, panggilin Tin. Bar, ayo. Oke, jadi ini, nah ini nih kita taruh di bak aja ya. Kita duduk di bawah. Sini, nggak apa-apa. Ayo. Tin. Nah, oke, jadi di sini gue mau bahas perbedaan antara BD, grading antara yang disebut BD, mana grading yang disebut SWC. Oke. Pertama, ciri utama ya. Ciri utama dari BD itu adalah di pinggir-pinggir sini nih. Dia adalah small spot. Oke. Small spot. Biasa titik-titik halus, titik-titik kecil di pinggirnya. Oke. Terus dari mata juga dia di matanya ada titik-titik-titiknya. Oke. Nah, terus yang memastikan BD itu kita biasa orang bilang pure atau enggak. Oke, kita lihat dari ekor. Ekor kan pasti pedal. Ekor ini pasti pedal. Terus lihat deh, sisik-sisik duri-duri di atas. Sisik-sisik di atas, duri-duri di atas ekor. Dia terdiri kayak terus 3 baris. Nah, kalau kalian perhatiin buat teman-teman yang di rumah punya Motoro, punya apa, itu rata-rata tunggal ke belakang di sini nih. Ya. Nah, semakin gede tetap di dadanya itu akan muncul spot juga. Tidak menutup kemungkinan, tapi tunggu ikan itu beranjak dewasa. Nah, perbedaan untuk grading yang biasa kita sebut dari SWC. Nah, SWC itu gini. Nah, SWC itu pinggir-pinggirnya ini lebih kasar, lebih gede-gede. Oke. Terus ukuran spotnya juga cenderung lebih besar. Nah, banyak yang ngomong, oh SWC itu juga banyak kok yang jelek. Ya memang, semua breeding, mau di BD, mau di apa, pasti ada yang anak ketinggalan, ada yang cakep. Setiap keluarga, setiap keluarga ada yang cakep, ada yang jelek. Enggak itu, enggak. Maksudnya anaknya kan karena dia jumlahnya banyak, ada yang lebih cakep, ada yang lebih kurang kualitasnya. Nah, kenapa SWC kita jaga kualitasnya seperti begini supaya teman-teman bisa tahu BD itu kayak gimana, SWC itu kayak gimana. Lihat deh, spot-spot SWC juga kelihatan pasti lebih besar-besar dibanding BD. Nah, sama SWC itu juga dulunya kan kakek moyangnya SW. SW itu apa? SW itu juga hasil silang dari BD di cross Henley sampai F ke berapa. Kalau kalian lihat nih Henley nih ya. Henley itu adalah spotnya titik, terus ada kayak titik-titik matahari. Nah, di crossing sampai F ke berapa, akhirnya dari titik tengah ke titik-titik yang kayak matahari di pinggirnya itu akhirnya jadi nyambung, makanya jadi big spot. Nah, tapi setelah F ke berapa baru akhirnya jadilah SW. Nah, zaman Alkisah nih, dulu breeder SW itu cuma satu yang bisa mencetak hasil crossingannya itu, yang berarti
Di sini kita belajar kenapa orang menghybrid sesuatu karena dia pengen punya motif baru. Jadi kalian jangan juga mikir oh hybrid tuh bakal jelek, enggak. Karena kadang hybrid itu juga tujuan nge-hybrid itu adalah dapat spot yang unik, dapat spot yang lebih bagus, dapat spot yang ini. Nah, kalau jelek ya akan tetap dijual dengan harga yang murah. Tapi kalau sekalinya bagus, pasti lebih mahal, gitu kan? Nah, akhirnya muncullah SW. Nah, dulu SW mahal sekali, ratusan juta. Akhirnya para breeder cuma mampu beli cowoknya aja. Nah, akhirnya disilang lagi sama BD, disilang lagi sama yang lain. Jadilah SW Cross. SW Cross, SW bapaknya misalnya di cross sama BD, di cross sama yang lain, akhir jadilah kata-kata SWC. Makanya spotnya kalau di cross sama BD, spotnya lebih gede daripada BD, tapi masih tetap ada BD-nya. Lihat, duri-durinya juga ke bawah semua, ya kan? Ini cuma di sini gradingnya begini. Nah, kalau kalian ini SW nih, contoh SW di sini ya. Ini contoh SW. Kalian lihat deh, pinggir-pinggirnya lebih gede-gede lagi. Pinggir-pinggir spot-spot paling pinggirnya itu lebih gede-gede dan lebih kasar-kasar lagi gitu. Jadi ini titik tengahnya. Nah, sebenarnya BD SWC SW, SWC SW tidak diakui, bukan menjadi satu tipe dari stingray itu sendiri. Tipe stingray itu adalah Leopoldi. Leopoldi cuma ada varian Black Diamond. Bedanya Black Diamond adalah ditangkap di sungai yang berbeda, lokasi sungai yang berbeda. Jadi ada yang ternyata titik-titik, padahal dulu awal mulanya Leopoldi tidak ada titik-titik pinggir di sekelilingnya kan. Nah, jadi itu perbedaan SBD sama SWC. SWC ada yang jelek? Ada, pasti ada. Tapi sejelek-jeleknya SWC pasti ada bawa SW-nya. Betul dong? Bapaknya kayak gimana? Gua pesek, bini gua pesek, ya kan? Anak gua ya pasti pesek. Ada ciri-ciri sendiri gitu. Jadi pasti ke bawah ciri-cirinya. Contoh, pinggir-pinggirnya spotnya pasti agak kasar, jadi berantakan, bukan titik-titik halus seperti ini. Ini kan titik-titik halus kecil. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Banyak yang mempertanyakan ngukur pari itu sebenarnya seperti apa. Nah, ini gue kasih lihat contoh cara ngukur pari. Oke. Nah, kita bisa lihat ukur dari muka sampai ekor. Nah, ini kurang lebih 18 cm. Ya. Atau bisa juga dari kanan ke kiri. Oke. Kanan ke kiri. Tuh, 18 cm. Jadi, kalau kalian mau kanan ke kiri, itu akan hasilnya mirip-mirip antara depan ke pangkal sini ekor. Tapi bukan berarti dari depan sampai ujung ekor. Ya. Jadi ukuran dari sini ke sini dan dari sini atau ke sini. Itu bebas. Karena piringannya kurang lebih mirip-mirip. Paling kalau ada beberapa pari yang bentuknya agak sedikit nggak bulat, oval. Nah, itu mungkin ada perbedaan sedikit, tapi bedanya nggak jauh. Jadi sebenarnya size itu kan kurang lebih ya. Nah, ini 18 cm kalau diukur dari 0. Tapi kalau ke sini juga ini juga 18 cm. Tuh, kurang lebih, ya kan? Ini hanya kurang lebih. Kalian rawat 2 minggu naik, ya kan? Pasti begitu. Oke, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, gue mau ngomong panjang lagi nih. Kita sambil duduk aja deh. Ya. Jadi disitulah kita bisa tahu SWC yang kurang kualitasnya sama SWC yang bagus kualitasnya. Pasti yang bagus kualitasnya itu lebih mahal daripada yang kualitasnya kurang. Tapi tetap namanya SWC, dia SW-nya udah 2, C-nya 1 crossnya, berarti gen SW-nya harus ada. Jadi hati-hati teman-teman. Kemarin juga ada case di forum Facebook. Kebetulan gue adminnya. Case orang jual SWC. Nah, pembeli belum tahu karena cuma tahu labelnya ini SWC. Tergiur dengan harga murah, akhirnya ikannya bukan SWC. Jadi gue bukan Tuhan, gue bukan ini, gue cuma SWC ya bener ada grading. Jadi China, Taiwan itu dia punya grading BD, small spot, medium spot, very big spot. Nah, itu very big spotnya itu mungkin 1
hampir bisa disetarakan dengan gradingnya si Thailand ini yang namanya SW. Tapi yang mediumnya itu gradingnya si Thailand SWC. Nah, rata-rata importir di Indonesia itu kebanyakan kita ngimport dari Thailand. Nah, jadi kenapa SW, SWC dan BD itu menjadi patokan. Nah, itu udah berjalan lama, jadi itu menjadi patokan. Tapi endingnya di lapangannya banyak orang yang mungkin ya baru mulai mau menekuni Stingray, tapi dia tidak belajar lebih banyak. Terus dia mencoba jualan, akhirnya ngaconya aja adalah BD spotnya gede dikit, tapi dijualnya SWC. Terus SWC spotnya gede dikit, tapi dijualnya SW. Jadi bahkan di bawahnya BD itu ada kualitas lagi di bawahnya BD, tetap hitam putih, tetap spot putih, spotnya juga spotnya juga totol juga putih rapi. Itu ada yang bukan BD. Jadi kalian hati-hati. Ingat, gua tidak mau memaksa kalian itu harus beli sama saya, beli sama gua, tapi gua mau kalian juga ngerti apa yang kalian beli. Kalian bebas mau beli sama siapa, temen jualan ini itu bebas. Gua tidak mau mengganggu rezeki orang, karena rezeki orang pasti punya rezeki masing-masing. Nah, jadi yang pasti please lah, tolonglah buat kalian yang seller, coba tekuni bener-bener masalah kualitas grading dari si ikan ini sendiri, supaya kita juga teman-teman di Indonesia, para penghobi yang baru juga tahu apa yang mereka akan beli, apa yang akan mereka piara, apa yang akan mereka proyeksikan ke depan, ini ikan akan jadi seperti apa, supaya tidak ada ngaco-ngaco, tidak ada masalah. Sekarang misalkan contoh, BD di seller A cuma sekian, BD di seller B lebih mahal sekian, tapi nggak apple to apple karena kualitasnya beda. Terus kedua, kadang beberapa seller yang gue temuin dia belanja di import, kan banyak kan import ya, belanja di luarnya itu juga bukan BD yang gue bilang itu kualitas di bawah BD, tapi nyampe Indo karena orang Indonesia edukasinya kurang, dia jual dengan label BD. Dia belanja lebih murah, dia jual label BD, otomatis nama BD akan di mata orang-orang banyak akan murah dengan di seller A. Akhirnya seller B bingung, seller B, kok gue dengan kualitas BD yang bener-bener ternyata bener-bener BD, harga cuma ya selisih ratusan ribu, tapi yang ini lebih murah padahal yang ini bukan BD, ya susah ngomong. Makanya kita teman-teman di rumah tuh harus mulai mempelajari beda-bedanya BD, beda-bedanya SWC. Walaupun di BD, di SWC, di SW pun ada yang jeleknya. Gue nggak bisa ngomong hasil anakan itu selalu bagus. Gue nggak bisa ngomong hasil anakan itu selalu mewah. Cuma kalian juga mengerti yang kalian beli apa, kualitas seperti apa, pasti ada kualitas, ada harga. Itu aja. Jadi label-label udah sekarang nggak usah dipedulin. Memang mungkin kita jual, pasti ada yang nanya kok ada SWC, ada. Ya karena SWC itu hanya menjadi patokan dari si spotnya itu sendiri. Semoga video ini berguna buat teman-teman di rumah. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama gua akan berbagi terus tentang dunia perparian Indonesia supaya kalian ngerti apa yang kalian beli, apa yang kalian pelihara. Jadi jangan sampai kita akan kalah dengan negara-negara maju, dan kita selalu kadang-kadang dibodoh-bodohi oleh seller-seller yang jual di luar sana yang buat kita import. Jadi nggak semua seller-seller itu jujur, nggak semua seller-seller itu baik. Jadi gue nggak bisa ngomong, maksudnya gue nggak mau ngejudge orang, tapi maksudnya misalnya gini, contoh ini case contoh, gue adalah orang dari Taiwan, atau gue orang dari Thailand, gue Justin, dia mau import, dia orang Indonesia, dia mau import ke gue. Gue bilang ini kan ini kualitasnya. Oke, Justin akan jual dengan kualitas ini. Nah, dengan label ini. Nah, terus padahal gue juga melabelkan itu, tapi lu Justin pun nggak tahu kan indukan gue seperti apa. Jangan seperti itu. Jadi jangan sampai
kesalahan-kesalahan ini label dari sellernya apa, bisa aja gak kan suatu saat kan orang posting-posting, rata-rata orang-orang kan melihat dia adalah breeder, taunya dia calo, dia siapa, dia juga nggak ngerti. Sama kayak di kita di Indonesia juga sama, banyak yang orang yang memang fokus dengan stingray, ada juga beberapa pedagang ikan hias juga tetap jualan ikan hias, terus ada jualan pari juga gitu. Jadi jujur, gua mempelajari pari ini sudah kurang lebih jalan 7-8 tahun dan gue masih terus belajar. Jadi apa yang gue bisa sharingkan hari ini, mungkin koreksi kalau gue ada salah. Gue tidak menutup diri untuk ngotot dengan hasil yang gue terima, tapi gue akan berbagi apa yang gue tahu. Ya, itu yang gue tahu. Jadi kita harus ya kira-kira mulai belajar, jangan terus dibodohi. Itu aja sih teman-teman. Jadi udah panjang banget, udah berapa menit Tin? Juga. Aduh. Oke, jadi itu aja hari ini video yang bisa gue bahas. Nanti next video gue akan bahas yang lain lagi. Pokoknya semuanya tentang perparian supaya kalian, kita semua di Indonesia paham betul apa itu stingray yang akan kita piara, stingray yang akan kita beli ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Gua Marcel, see you next video. Salam amis. Bye-bye.